di bawah naungan Cina tewaskan 13 orang PT ITSS perusahaan apa? Terjadi ledakan smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. 13 orang dilaporkan tewas mengutip dari Tribun Palo. 5 diantaranya korban tewas berstatus warga negara asing. Lantas, seperti apa PT ITSS sebenarnya? Mengutip dari Kompas.com, PT ITSS terletak di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park di Kecamatan Bahodopi, Morowali. Mayoritas saham PT ITSS dimiliki oleh Tsingshan Holding Group Company Ltd asal Cina yang investasi di industri nikel Indonesia sejak 2009. PT tersebut memiliki lebih dari 200 smelter pengelola nikel di Morowali. Berdasarkan laman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, PT ITSS adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan mineral logam dan produksi stainless steel. Perusahaan ini mendapatkan izin beroperasi dari 2019 hingga 2049 nanti. PT ITSS berada di bawah naungan perusahaan dari Cina. Adapun pemegang sahamnya diantaranya adalah Tsingshan Holding Group Company Limited, Singtua Group Co Ltd, Hanwei Company Limited, Lopi Technology Group Company Limited. Selain itu, PT Indonesia Morowali Industry Park juga memiliki sejumlah 10% saham. PT tersebut merupakan salah satunya perusahaan dari Indonesia yang menjadi pemegang saham di perusahaan PT ITSS ini. Kemenperin RI, PT ITSS di kawasan industri Morowali mampu menghasilkan sekitar 1 juta ton nikel pig iron per tahunnya. Detik-detik ledakan terlihat sejumlah pekerja terpaksa melompat dari ketinggian untuk menyelamatkan diri. Sebagian pekerja yang terluka kemudian digotong rekannya dan dibawa menggunakan mobil bak terbuka ke fasilitas kesehatan terdekat. Sekitar 35 pekerja dilaporkan terdampak insiden ledakan di perusahaan tambang nikel tersebut. Polisi telah meninjau peristiwa ledakan tugu smelter milik PT ITSS itu. Hingga kini pihak kepolisian sedang melakukan penelusuran penyebab terjadinya ledakan. Peristiwa tersebut dilaporkan menyebabkan 12 karyawan perusahaan meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka bakar. Kepala Divisi Media Relation PT IMIP Dedi Kuryawan menyebutkan penyebab ledakan diperkirakan karena bagian bawah tungku masih terdapat cairan pemicu ledakan. Saat proses perbaikan tersebut terjadi ledakan. Di lokasi juga terdapat banyak tabung oksigen yang digunakan untuk pengelasan dan pemotongan komponen tungku. Akibatnya ledakan pertama pemicu beberapa tabung oksigen di sekitar area ikut meledak.